Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para jamaah Majelis Yutubiah sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Bertemu lagi di channel YouTube Majelis Taklim Yutubiah, channel yang admin bikin untuk share ilmu, khususnya ilmu agama. Nah, di channel ini admin membacakan kitab-kitab dari ulama kita, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Kali ini kita akan membaca kitab Syarah Nasha'ihul Ibad, melanjutkan dari pembahasan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya. Tapi sebelum saya mulai pembacaan untuk kali ini, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan loncengnya, tonton videonya sampai habis, like, share, dan komen. Dan juga buat yang sudah berlangganan atau buat yang sudah subscribe, silahkan join untuk berlangganan channel ini sebesar Rp5.000 saja per bulannya. Baik, kita langsung akan membaca kitab atau lanjutan dari Nasha'ihul Ibad ini. Nah, kemudian kita akan baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini admin loncat ya beberapa makalah, tapi ada yang menarik di akhir dari bab yang kedua di kitab ini. Di sini saya akan baca dulu dari makalah ini. Wal maqalah ats-tsaminah wal 'ishrun, dan ini adalah makalah yang ke-28. An Abi Bakrin, dari Sayyidina Abu Bakar Asy-Syibli rahimahullahu taala, ya. An Abi Bakrin, oh di sini ada penjelasannya lagi ya. Dalaf bin Juhdar. Apakah ini bukan Sayyidina Abu Bakar yang dimaksud ya? Mungkin para jamaah santri-santri yang lebih tahu, lebih lama nyantrinya dari saya, bisa dijelaskan. Sepertinya ini mungkin bukan Sayyidina Abu Bakar sahabat Rasulullah ya, Abu Bakar ini. Kayak Asy-Syibli rahimahullahu taala. Asy-Syibli yang Allah rahmati ya, ialah Baghdadiyun, orang Baghdad, al maulidu wal munsha'a sahiba al Junaidi. Nah, ini adalah tokoh sufi ya, sufistik al Junaid. Jadi Asy-Syibli ini temannya dari Imam al Junaidi ya, lahirnya di Baghdad. Waman fi asrihi Maliki al madhabu asya, dan dimana pada zamannya dia hidup itu berkembang madhab Imam Maliki. Sab'an wa thamani nasanah, 87 tahun ya usianya. Wa mata sanatan arba wa salasina wa salasamiatin, 334 Hijriah. Wa qabrahu bi Baghdad, dan dikuburkan di Baghdad. Siapa Asy-Syibli ini? Disebutkan oleh tadi An Abi Bakrin ini, wahwa min azma'il arifin, dia adalah orang yang paling mulia, orang arif, orang yang kenal Allah yang paling mulia. Nah, salah satu karomah dari Asy-Syibli ini kemudian ada dijelaskan di bawah ya. Di sini ini cukup menarik untuk disampaikan menurut saya. Wal maqalatu tasi'ata wal 'ishrun, dan makalah ke-29-nya, qala, berkata, ai Asy-Syibli, Asy-Syibli ini berkata, idza aradta an tasta'nisa billah, apabila engkau ingin mencari senang ya, apabila engkau ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi, ai yaskunu qalbaka ma Allah wa la yanfirru minhu. Apabila kamu ingin hatimu itu tenang
bersama Allah Subhanahu wa taala dan tidak lari dari Allah Subhanahu wa taala, fastauhish min nafsika, maka ini yang dijelaskan di video sebelumnya ya, istauhasya itu lawan dari cinta yang sangat ya. Artinya maka kita artikan bencilah ya di sini, maka jangan sukailah apa-apa yang ada di nafsumu. Itu ai faqo maudati nafsika, mawaddatin nafsika, atau potonglah kecintaan daripada nafsumu gitu ya. Su'ila Asyibli, telah ditanya Asyibli ba'da mautihi, setelah meninggalnya, an halihi fil manami, tentang kondisinya dalam tidurnya. Jadi Imam Asyibli ini pernah bermimpi ya. Dalam mimpinya itu dia ada dalam kondisi yang setelah telah mati dan dibangkitkan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi Imam Asyibli ini bermimpi beliau meninggal dan dibangkitkan. Faqala, maka berkata Asyibli itu, qalallahu li, Allah berkata kepadaku, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, ya Aba Bakrin tadi sepertinya ini Dalaf bin Juhdor bin Juhdor sepertinya. Jadi Imam Asyibli bercerita kepada Abu Bakrin ini, Abu Bakar ini, qalallahu li, Allah berkata kepadaku, wahai Asyibli, atadri bima ghafartu laka, wahai Asyibli, apakah engkau tahu dengan apa aku mengampunimu? Qultu bi sholihi amali, aku berkata dengan kesolehan amal-amalku. Qala la, Allah menjawab tidak. Qultu bi ikhlasi ubudiyati, aku berkata karena keikhlasan ibadah-ibadahku. Qala la, kata Allah tidak. Qultu bi haji wa shaumi wa sholati, aku berkata karena hajiku, karena puasaku, karena salatku. Qala la, Allah berkata tidak. Qultu bi hijrati Baghdadi fawajad, oh ini, qultu bi hijrati lis-sholihin walitolibil ilmi, dia berkata, Asyibli ini berkata, karena hijrahku untuk orang-orang solih dan orang-orang dan untuk mencari ilmu, karena aku pergi untuk kesolehan dan mencari ilmu, kata Imam Asyibli gitu. Qala la, Allah bersabda tidak. Qultu ilahi fabima, maka aku berkata, wahai Tuhanku, dengan apa aku mendapatkan ampunanmu? Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman atau berkata, atadzkuru, apakah engkau ingat, hina kunta tamshi, ketika engkau berjalan fi darbi Baghdadi, di sebuah jalan di Baghdad. Fawajadta hurratan, kemudian engkau menemukan seekor anak kucing, saghiratan yang kecil. Waqad ad'afaha al-barda, dan telah melemahkannya. Qad ad'afaha, telah melemahkan al-barda, telah melemahkan kondisi dingin atau kedinginan atau cuaca dingin, telah melemahkan kucing itu. Wahya tanzu min syiddatihi fa akhadtaha. Nah, ini saya sedikit ragu ya menerjemahkannya, tapi yang jelas kalau di teksnya ini terlihat bahwa kucing itu sangat lemah karena kedinginan. Fa akhadtaha, kemudian engkau mengambil anak kucing itu, wahai Imam Asyibli, gitu ya, kurang lebih percakapannya seperti itu. Rahmatan laha wa adkhaltaha fi firrin wa kana alaika wiqayatan laha. Engkau kemudian mengambilnya sebagai kasih sayang ya bagi kucing itu. Wa adkhaltaha, kemudian engkau memasukkannya fi firrin wa kana alaika wiqayatan laha,
di sebuah virin itu, sebuah apa ya tadi ya, sebuah ruangan apa sebuah tempat ya, nanti saya cek lagi. Kurang lebih Imam Asyibli ini ceritanya menyelamatkan seekor anak kucing gitu ya. Fakultu na'am. Kemudian Imam Asyibli berkata iya. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi rahmatika litilkal hurrah, rahmatak rohim bi rahmatika litilkal hurrah, dengan kasih sayangmu untuk anak kucing itu, rohim rohim tuka ya, maka aku menyayangimu. Nah kurang lebih seperti itulah ya, mungkin terjemahannya kurang bagus, sangat jauh dari kata layak ya. Tapi yang jelas di cerita ini yang menarik adalah bahwa Imam Asyibli pernah menyelamatkan seekor anak kucing gitu ya. Kemudian karena eh, Imam Asyibli ini menunjukkan kasih sayang kepada makhluk Allah, maka Allah menunjukkan kepadanya kasih sayangnya, sehingga Imam Asyibli mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mimpi yang dialami oleh Imam Asyibli yang kemudian diceritakan kepada sahabatnya. Nah, artinya seperti yang sudah juga dijelaskan di kitab ini di awal, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, sayangilah semua makhluk di bumi, maka makhluk langit akan menyayangimu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.